Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Semoga pada kesempatan ini kita semua berada dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Baik, ini merupakan pertemuan kita yang ketiga untuk mata kuliah optik, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana propagasi daripada gelombang elektromagnetik. Kemarin kita sudah lihat persamaan gelombang elektromagnetiknya yang kita mulai dari menurunkan dari persamaan Maxwell, baik itu untuk ruang vakum, baik itu untuk suatu medium, dalam hal ini adalah medium linear. Nah, kemudian kemarin kita membatasi bahasan kita yaitu pada gelombang bidang monokromatik, di mana gelombang bidang ini kemarin sudah kita pelajari, baik itu persamaan gelombangnya, baik juga terhadap suatu gelombang bidang monokromatik yang mengalami insiden atau mengalami suatu kejadian pada suatu batas ruang medium ya. Nah, misalnya dari batas medium udara ke medium kaca, dari medium 1 ke medium 2 yang berbeda karakteristik mediumnya. Di mana kemarin kita lihat bahwa karakteristik daripada medium itu sendiri adalah ditentukan oleh epsilon dan mu-nya, permitivitas dan permeabilitasnya. Nah, di mana perbandingan dari permeabilitas dan permitivitas medium hampa terhadap satu medium itu kita sebut sebagai index of refraction atau index bias. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah lihat juga bahwa apabila ada suatu gelombang bidang monokromatik melakukan insiden di batas medium tersebut, maka akan terjadi yang pertama kemarin ada refleksi, kemudian yang kedua ada transmisi, dan yang ketiga juga bisa refraksi ya. Nah, jadi nanti hari ini kita akan lihat lagi ya. Baik, di sini saya share screen-kan dulu. Jadi kita memulainya dari sini. Yang kita pelajari pada minggu kemarin itu adalah, sekali lagi, untuk apabila saya gambarkan, ini adalah batas mediumnya, misalnya ini ada N1 dan ini ada N2, maka kemarin yang kita pelajari itu adalah gelombang elektromagnetik itu datang secara lurus atau normal. Ini kita sebut sebagai normal ini karena dia saling tegak lurus terhadap pembatas kedua medium ini. Sehingga ini kita sebut sebagai normal incident. Sekali lagi, ini kita sebut sebagai normal incident. Nah, sedangkan kemudian kita lihat, misalnya ini fungsi gelombang yang datang, misalnya EI. Nah, kemudian yang dipantulkan kemarin kita lihat arahnya ke sini, yaitu E, R, reflect, dan yang diteruskan, nah ini adalah ET. Nah, jadi sekali lagi di sini, baik itu gelombang datang, gelombang pantul, dan gelombang yang diteruskan, ini saling tegak lurus terhadap batas medium. Nah, yang kita sebut sebagai normal incident. Nah, pada hari ini kita akan lihat bagaimana jika gelombang yang datang itu membentuk sudut terhadap garis normal ini, terhadap garis yang tegak lurus. Nah, itu yang akan kita lihat hari ini. Jadi, sekali lagi, bahasan kita kali ini adalah reflection and transmission
pada bidang miringnya. Maaf, bukan pada bidang miring ya. Ini saya ralat. Saya hapus sebentar. Ini bukan pada miring, pada bidang miring. Nah, maksudnya adalah untuk bahasan kita kali ini, reflection dan transmission, jika sinar itu membentuk sudut terhadap garis normal. Artinya, reflection and transmission pada, nah di sini dijelaskan pada oblique incident istilahnya. Nah, istilahnya ini. Nah, jadi oblique incident ini maksudnya adalah oblique itu miring, dia membentuk sudut. Jadi seperti ini. Apabila ini adalah batas medium, di sini medium N1, di sini medium N2, dan ini adalah normal. Nah, maka oblique incident itu sekarang gelombang yang datang itu dia membentuk sudut terhadap garis normalnya. Nah, misalnya ini adalah theta I, misalnya seperti itu. Inilah sinar atau gelombang yang datangnya. Nah, EI, gelombang datangnya. Jadi itu akan kita lihat. Nah, jadi sekali lagi sudut di sini, sudut theta I ini, theta inisial atau theta datang ini adalah kita ukur atau sudut yang diapit oleh gelombang datang ini terhadap garis normal. Sekali lagi garis normalnya adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang batas medium. Nah, itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, sehingga di sini dapat kita lihat apabila ada gelombang datang seperti ini, nah kira-kira pantulannya kira-kira akan seperti ini. Nah, ini anggap saja lurus ya. Dan arahnya seperti ini. Ini kita sebut sebagai R ya. Nah, di mana sudut pantulnya adalah theta R. Seperti itu. Ini adalah batas mediumnya. Nah, di mana garis normal ini kemarin sebagaimana yang sudah kita jelaskan adalah penjalaran gelombangnya yang searah terhadap sumbu Z. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana dengan gelombang transmisi atau gelombang yang diteruskan? Gelombang yang diteruskan juga akan menembus mediumnya ya. Nah, ini di mana ini kita sebut sebagai ET, gelombang transmisi. Nah, biasanya gelombang transmisi ini kalau medium 1 dan medium 2 ini indeks biasnya berbeda, maka theta yang dihasilkan juga akan berbeda. Artinya gelombang ini akan mengalami pembelokannya. Theta ini kita sebut sebagai theta T, theta transmisi. Nah, jadi itu sekali lagi ini medium pertama dan ini medium kedua. Nah, lalu kemarin kita juga sudah lihat bahwa di sini gelombang ini punya bilangan atau konstanta gelombang yaitu K. Ini boleh saya buat KR sehingga ini juga boleh saya buat di sini ada KI dan di sini boleh kita buat KT, bilangan gelombang datang KI, bilangan gelombang pantul KR dan bilangan gelombang transmisi atau KT. Nah, jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin, untuk gelombang datang, gelombang pantul dan transmisi ini dapat kita tulis persamaan gelombangnya. Jadi anggap gelombang bidang monokromatik nah di mana kita dapat menulis EI, nah ini EI gelombang yang datang sebagai fungsi R, T sama dengan, nah ini adalah E0
I, ingat ya, ini I ini datang ya, eksponensial pangkat I kompleks dari KI dot R dot R, ini R kecil ya, maaf ini R kecil, minus omega T. Nah, ini kemudian B-nya adalah BI-nya, B inisial sebagai fungsi R, T sama, ini juga B0, B0 dikali K I, nah, KI cross I. Nah, ini bisa juga kita tulis sebagai BI sebagai fungsi R, B sebagai fungsi R dan T. B0-nya kemarin kan sudah kita lihat bahwa B0-nya sama dengan 1 per V1. 1 per V1 adalah kecepatan gelombang elektromagnetik pada medium 1. Nah, ini sebagai fungsi dari KI cross dengan EI. Nah, ini ada perkalian cross product. Nanti kita akan lihat. Nah, ini adalah gelombang bidang monokromatik yang datang. Ini sekali lagi, ini adalah gelombang datang. Lalu bagaimana dengan gelombang pantul? Kita bisa menulis gelombang pantulnya ER sebagai fungsi R, T. Nah, ini refleks sama dengan E0 R. Nah, ini R-nya, E0 R. Eksponensial pangkat I dalam kurung KR dot dari R. Nah, KR dot R minus omega T. Nah, di mana dengan cara yang sama, BR-nya, BR, ini BR sebagai fungsi R, T, ini dapat kita tulis 1 per V1, 1 per V1 dari KR cross dengan R. Nah, ini kita sebut sebagai gelombang pantul ya. Gelombang pantul dalam kurung reflected ya. Reflected. Nah, kemudian gimana dengan gelombang transmitted? Gelombang yang diteruskan kita bisa tulis E sebagai fungsi T, ET sebagai fungsi R, T. Nah, ini transmitted ya, gelombang diteruskan sama dengan E0 transmitted. Nah, ini amplitudo eksponensial pangkat I K transmitted dot R minus omega T. Nah, di mana B transmitted-nya sebagai fungsi R, T dapat kita tulis 1 per V1 dalam kurung K transmitted. Maaf, ini V2 ya, tentunya akan merupakan kecepatan gelombang elektromagnetik di medium yang kedua. Nah, KT cross ET. Nah, sama yang seperti tadi. Ini kita sebut juga sebagai gelombang transmisi ya. Transmisi. Nah, jadi semua gelombang ini dapat kita lihat, semua gelombang di atas mempunyai frekuensi yang sama. Nah, yang sama yaitu omega. Nah, yaitu omega. Nah, di mana? Di sini kita punya 3 bilangan gelombang tadi ya. Jadi kita lanjutkan, di mana kita memiliki
3 bilangan gelombang. Bilangan gelombang. Nah, yaitu tadi ada K1, ada K1, kita tulis di sini, K1, V1, KI kali V1, bilangan gelombang datang dikali kecepatan di medium 1, sama dengan bilangan gelombang refleks dikali kecepatan juga masih di medium 1. Nah, ini satu ya, jadi satunya menulisnya bisa Romawi, bisa angka, terserah ya. Yang jelas maksudnya adalah K inisial dikali gelombang pada medium pertama, medium 1, dan K refleks dikali kecepatan masih di medium yang pertama karena masih dalam satu medium. Ini sama dengan otomatis di sini ada transmisi. KT dikali kecepatannya di medium yang kedua. Nah, atau di medium 2. Nah, ini sama dengan omega. Nah, jadi baik itu K1 kali V1 hasilnya omega, ini juga omega, dan ini juga omega. Sama-sama omega semuanya. Nah, sehingga di sini dapat kita tulis bahwa K1, K inisial ini, K yang datang ini sama dengan K refleks. Nah, ini K refleks sama dengan, nah ini bisa kita tulis berarti ya V2 per V1 dikali dengan K T, K transmitted. Nah, ini sama dengan N1 per N2 K transmitted. Sekali lagi, N ini adalah indeks bias medium pertama dan N2 ini adalah indeks bias medium yang kedua. Nah, seperti itu. Kemudian, apa yang ingin kita lihat adalah untuk kasus obliqui ini, atau untuk kasus yang membentuk sudut miring ini, artinya sekali lagi oblique incident. Nah, kita harus melihat unit vektor dari K dan R itu. Nah, di sini kita lanjutkan. Oblique incident. Nah, tadi kita lihat bahwa sinar yang datang itu membentuk sudut terhadap garis normal ya. Ini garis normal insiden. Ini adalah theta I garis yang datang, ini adalah EI. Nah, sehingga kita harus menggunakan teorema, kira-kira teorema apa yang cocok jika kita ingin membawa garis ini berhimpit dengan garis normal. Nah, jadi supaya kira-kira seperti itu pertanyaannya. Sekali lagi saya ulangi, teorema apa? Teorema matematis apa yang dapat kita gunakan supaya gelombang datang ini berhimpit dengan garis normal ini, otomatis kita ambil proyeksinya. Nah, kita ambil proyeksi daripada EI ini sehingga dia berada di sini. Nah, ingat konsep daripada normal atau normalisasi itu adalah menggunakan konsep dot product. Nah, apabila garis insiden ini misalnya kita nyatakan dengan R, contoh ya, contoh R normal insiden, maka kita bisa menulis normal itu, normal sama dengan E1, atau maaf EI, inisial, didotkan dengan R. Nah, seperti itu. Oke ya, kenapa? Karena dot R ini maknanya adalah E1 dikali R ini adalah cos theta. Nah, di mana ini kalau kita proyeksikan, EI ini terhadap garis normal ini, maka ini merupakan sinus panjang vektor dari sini ke sini. Sekali lagi, dari sini ke sini, ini adalah fungsi kosinus. Kenapa? Karena dia berada di samping sudut. Misalnya ini adalah R dan ini adalah EI. Nah, maka theta sama dengan sisi yang mengapit sudut per sisi miringnya. Sekali lagi, theta sama dengan, cos theta sama dengan R per
EI. Nah, sehingga dapat kita tulis EI-nya dari sini EI cos theta dikali dengan R, atau kita atur ulang EI dikali R dikali dengan cos theta. Jadi dari situ datangnya ya, biar tak bingung. Artinya apa? Artinya cos theta itu apabila dia berhimpit, maka cos theta-nya sama dengan 0. Karena dia berhimpit, ya theta I ini akan bernilai 0. Cos 0 nilainya 1. Nah, artinya kita ambil dia yang tegak lurus terhadap bidang batas medium ini. Atau dia berhimpit dengan garis normal. Kenapa kita tidak menggunakan teorema cross product, Pak? Nah, jawabannya simpel. Apabila kita menggunakan teorema cross product, artinya kita mengambil bukan yang berhimpit vektor R ini, melainkan yang tegak lurus terhadap vektor R, artinya ya segaris dengan bidang batas medium ini, tegak lurus dengan R. Nah, kalau dia tegak lurus, ingat sekali lagi tadi R adalah garis normal ya. Kalau dia tegak lurus terhadap R, maka sudutnya nanti adalah 90 derajat. Kalau sudutnya 90 derajat, kalau kita koskan, maka dia akan 0. Sementara yang kita ambil itu justru bukan yang tegak lurus terhadap R, tetapi yang berhimpitan dengan R, dengan garis normal. Kenapa? Karena yang sudah kita pelajari minggu kemarin, konsep reflected, transmitted, dan refraction itu adalah selalu yang berhadapan atau yang tegak lurus dengan garis normal yang kita ambil. Nah, sehingga sekarang kita proyeksikan dia ke sana dengan apa? Dengan teorema dot product, di mana cos theta itu adalah hasilnya nanti sama saja kita dengan memproyeksikannya berhimpitan dengan garis normal. Nah, jadi seperti itu. Itu alasan kenapa dipakai teorema dot product. Nah, jadi dapat kita lanjutkan. Tadi kita sudah lihat bahwa EI dot R ini hasilnya adalah EI R. Nah, ini nilai kita kalikan nilainya, lalu kita coskan dengan theta, karena ini adalah EI insiden, maka tetanya adalah theta insiden. Sudut datang theta insiden atau theta inisial itu adalah theta datang ya, sudut datang itu sudut yang dibentuk atau yang diapit oleh gelombang datang terhadap garis normal. Nah, itu. Sehingga di sini juga bisa kita tulis, karena tadi EI ini tipikalnya adalah bilangan gelombang atau KI, maka dapat kita tulis di sini KI. Nah, artinya bisa kita tulis KI dot R. Nah, KI dot R ini akan sama juga dengan, ya artinya tidak cuma yang gelombang inisial saja, gelombang datang saja, gelombang pantulnya, gelombang pantul K R reflect, bilangan gelombang pantul juga kita ambil yang tegak lurus terhadap bidang medium atau yang berhimpitan dengan garis normal. Apa itu? Nah, lagi-lagi adalah R-nya, vektor R yang searah dengan sumbu Z. Kemudian sama dengan yang reflect, ya sama juga seperti itu, yaitu KT dot dengan R. Nah, kira-kira ini yang kita peroleh dari tiga ini. Nah, di mana ini adalah ketika Z-nya sama dengan 0 ya, atau garis Z itu berada datar seperti itu. Nah, sehingga sekarang dapat kita tulis bahwa secara eksplisit, nah dapat kita tulis bahwa X dari K inisial, K datang, bilangan gelombang datang sebagai fungsi X, nah, ditambah dengan Y lagi-lagi sebagai fungsi K inisial datang sebagai fungsi Y,
Nah, ini sama dengan, ya udah kita masukkan, kita buatkan untuk yang transmisi dan juga refleksinya, yaitu X, K, R sebagai fungsi X ditambah Y, K, R sebagai fungsi Y. Nah, ini sama juga dengan, saya sambung di bawahnya ya, seharusnya di samping ya, X, K, transmisi sebagai fungsi X tambah Y, K sebagai fungsi transmisi, bilangan gelombang transmisi sebagai fungsi Y. Nah, seperti itu. Artinya kita sekarang sudah memiliki dua persamaan. Persamaan bidang gelombang dan persamaan koordinat X, Y. Kenapa? Karena nanti dia akan dua dimensi. Dua dimensi maksudnya adalah dia membentuk sudut terhadap garis normalnya tadi. Nah, jadi saya lanjutkan. Jika X sama dengan 0, nah, jika X sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Maka kita akan memperoleh K bilangan gelombang datang sebagai fungsi Y ini sama dengan gelombang bilangan gelombang refleks sebagai fungsi Y, X-nya sama dengan 0 tadi ya, ini sama dengan KT juga sebagai fungsi Y. Nah, sedangkan jika Y-nya yang sama dengan 0, apa yang terjadi? Maka sama KI sebagai fungsi X sama dengan KR sebagai fungsi X dan sama dengan KT sebagai fungsi X. Nah, seperti itu jika Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang dapat disimpulkan nah, yang pertama insiden. Apa itu insiden? Insiden adalah ketika suatu gelombang elektromagnetik menembus suatu batas medium. Nah, itu ya, ingat ya, insiden ya. Nah, insiden, kemudian pemantulan, reflected, nah, dan transmisi, transmitted. Jadi sekali lagi, insiden, reflected, transmitted ini disebut sebagai, nah ini penting ya, disebut sebagai bidang batas. Nah, bidang batas atau insidennya. Sekali lagi, insiden itu tadi adalah bidang batas antara dua medium ya. Jadi sekali lagi, insiden, reflected, dan transmitted ini disebut sebagai bidang batas. Nah, terkadang juga dimasukkan garis normal ya. Terkadang juga dimasukkan garis normal ya. Insiden, reflected, transmitted, dan garis normal, dan normal, nah, disebut sebagai bidang batas. Atau boleh juga kita bahasakan insiden, reflected, transmitted, dan normal itu terletak di satu bidang. Nah, contohnya seperti apa? Ini saya punya kertas, saya akan contohkan. Nah, jadi ini misalnya adalah bidang, satu bidang. Jadi proses insiden itu baik itu gelombang datang, kemudian reflect dan transmitted atau yang diteruskan, dan garis normalnya itu terletak di satu bidang. Nah, terletak pada bidang kertas ini. Nah, ini saya contohkan sekarang pada kertas ini ya. Ini ada gelombang datang.
Ini gelombang datang. Bentar. Ini adalah pantul. Theta I, theta R, theta T. ET, EI, ER. Nah, perhatikan. Ini sudah saya buat. Nah, maksudnya adalah EI yang di bawah ya, yang di sini ya, yang di bawah, yang di sini. Kemudian ER yang di atas yang di sini. Dan ET, nah, ET tadi adalah transmitted yang diteruskan. Kemudian garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan batas medium. Batas mediumnya adalah garis tegak lurus ini. Ini adalah garis tegak, yang garis vertikal ini sekarang adalah garis batas medium. Artinya yang sebelah sini adalah medium 1 dan sebelah sini adalah medium yang kedua. Nah, sedangkan garis yang putus-putus ini, yang garis horizontal ini, nah ini merupakan garis normal. Jadi sekali lagi, EI gelombang datang, ER gelombang pantul, dan ET gelombang transmitted serta garis normal terletak di satu bidang. Nah, satu bidang batas. Inilah bidangnya sekarang kertas ini. Ya, jadi satu bidang. Itu kesimpulan yang pertama. Kenapa dapat kita simpulkan seperti itu? Karena tadi kita sudah melihat bahwa ketika X-nya sama dengan 0, maka akan tinggal I sebagai fungsi Y sama dengan KR sebagai fungsi Y, dan KT sebagai fungsi Y. Sebaliknya begitu juga dengan apabila terjadi pada Y sama dengan 0. Oke. Kemudian, sehingga dari sini dapat kita lihat bahwa dari kesimpulan ini, bentar. Nah, dari kesimpulan ini kita akan memperoleh, nah ini KI, K inisial dikali sin dari theta I, nah, KI dikali sin theta I, ini sama dengan KR dikali sin theta R, ini akan sama dengan KT dikali sin theta T. Nah, ini adalah hubungan antara bilangan gelombang dengan sudut datang, sudut pantul, dan sudut transmisi. Nah, itu yang pertama ya. Nah, jadi sekali lagi, theta I ini sudut datang, theta R sudut pantul, dan theta T ini kan adalah sudut transmisi. Sudut transmisi yang ini kadang-kadang dan biasanya kita sebut sebagai sudut bias. Nah, ini ya. Jadi jangan bingung nanti dari mana sudut bias. Nah, ternyata sudut bias itu diambil dari sudut transmisi, sudut dari gelombang yang diteruskan ke medium yang berlainan ya, yang tentunya pasti akan terjadi pembelokan. Nah, kemudian apa yang dapat kita simpulkan dari kesimpulan yang kedua? Kesimpulan yang kedua adalah, nah, apabila saya gambarkan lagi seperti ini, nah ini tadi adalah EI, dan ini adalah ER, dan ini ingat, ini adalah garis normal. Saya buat N saja, atau R ya, boleh ya, N atau R. Nah, ini adalah theta R, ini adalah theta I. Nah, maka di sini dapat kita simpulkan garis normal NR ini, tadi kita ambil KI dulu. KI sebagai sin dari theta I, kemudian ini sama dengan K
I dikali KR reflected dikali sin theta R. Nah, mari perhatikan. K ini kan adalah bilangan gelombang. Nah, ini juga bilangan gelombang yang besarnya dideterminkan atau diturunkan dari medium, yaitu indeks bias, di mana mediumnya di sini adalah N1, misalnya di sini adalah N1, medium sebelah sini, N2, medium sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kiri, N1, sebelah kanan, N2. Artinya, KI dan KR ini, bilangan gelombang datang dan bilangan gelombang reflect ini sama-sama berada di medium yang pertama. Nah, artinya apa? Apa pengaruhnya? Bilangan gelombangnya juga akan sama. Apabila bilangannya sama, maka sin theta 1 sama dengan sin theta R ya. Nah, sin theta datang sama dengan sin theta R otomatis. Kalau sin theta yang sama, maka dapat kita tulis theta I atau theta datang sama dengan theta reflect pantul. Artinya apa? Di sini kita dapat definisikan dari kesimpulan nomor 2 ini adalah sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ini kesimpulan yang kedua. Nah, jadi ini kita sebut juga sebagai hukum pemantulan. Hukum pemantulan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan yang transmisi? Nah, apabila kita rumuskan, tadi sudah kita lihat bahwa sin atau KI sin theta I, bilangan gelombang datang, dan sin theta datang, nah, juga sama nilainya dengan bilangan gelombang transmisi dengan sin theta transmisi. Nah, seperti itu. Tadi juga sama ya, karena ketiga-tiganya sama. Tetapi ingat bahwa ini sudah berbeda medium. K1 ini bilangan gelombang di medium 1 yang nantinya akan berada pada indeks bias 1, dan sin theta dan KT ini bilangan gelombang transmisi ini berada di medium yang kedua. Artinya medium yang memiliki indeks bias N2, sehingga di sini dapat kita tulis N1 sin theta, N1 sin theta I sama dengan N2 sin theta transmisi. Nah, artinya ini bisa kita tulis bahwa sin theta datang, sudut atau nilai dari sin theta datang ini dibagi dengan sin theta T transmisi, ini sama dengan N2 dibagi dengan N1. Nah, atau kadang ditulis ini sin theta T per sin theta I ini sama dengan N1 per N2. Terserah pakai yang mana, pakai yang ini juga boleh. Nah, ingat bahwa theta transmisi ini tadi adalah kita sebut juga sebagai sudut bias, atau sudut transmisi yang kita sebut sebagai sudut bias. Nah, ini kita sebut sebagai hukum pembiasan. Nah, jadi kita sebut sebagai hukum pembiasan. Jadi ini merupakan kesimpulan yang ketiga tadi. Ya, saya lupa tadi. Ini adalah kesimpulan yang ketiga. Yang kedua adalah hukum pemantulan, dan yang pertama adalah baik, saya ulangi ke sini. Kesimpulan yang pertama adalah adanya sudut besarnya antara K dikali sin theta itu sama untuk baik dia datang, pantul, dan transmisi.
Ingat I ini adalah datang, R refleks, pantul, dan T itu adalah transmisi atau bias. Nah, di mana yang berbeda di sini hanyalah KT. Kalau KR dan KI sama-sama berada di medium pertama karena dia datang dan pantul masih dalam satu medium. Tapi KT sudah berbeda medium. Ini kesimpulan pertama, yaitu tadi semuanya ini terletak pada satu bidang batas. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah sudut datang sama dengan sudut pantul, yaitu hukum pemantulan. Dan yang ketiga, sudut bias sama dengan yang ketiga adalah sin theta, sudut bias, sin dari sudut bias dibagi dengan sin dari sudut datang sama dengan perbandingan antara indeks bias medium pertama per indeks bias medium yang kedua, yang disebut juga sebagai hukum pembiasan. Nah, jadi hukum pembiasan ini juga disebut sebagai, nah mungkin semuanya tahu, yaitu hukum Snellius. Nah, ini hukum Snellius ya, sangat terkenal ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi pada dasarnya terdapat tiga, nah ini ya penting ya, terdapat tiga hukum pada optik geometri. Nah, jadi kita akan lihat nantinya. Sekarang kita mulai dari sini. Dari yang pertama, nah ini persamaan pertama saya tulis epsilon 1. Nah, ini epsilon 1. Fungsi daripada E0I, nah, E0 amplitudo gelombang datang, ditambah amplitudo N0 gelombang refleks, N0R, ini arahnya ingat ya, ke arah sumbu Z, ini sama dengan epsilon 2, nah ini epsilon 1 tadi, epsilon di medium 1 dan epsilon di medium 2, dalam kurung otomatis ini adalah amplitudo dari gelombang transmisi E0T, juga arahnya ke arah sumbu Z ya. Nah, itu yang persamaan yang pertama yang ingin saya tulis. Kemudian persamaan yang kedua, saya ingin menulis bahwa B0I, amplitudo medan magnetik datang, ditambah amplitudo medan magnetik refleks, ini arahnya adalah ke arah sumbu. Amplitudonya otomatis ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Nah, Z adalah arah propagasi. Maaf, ini tentu ke arah sumbu Z ya. Maaf. Yang ini sama dengan B0 untuk transmisi. Ini arahnya juga terhadap sumbu Z. Kenapa? Karena arah daripada N0 dan B0 ini sama-sama sebagai fungsi daripada Z ya. Nah, itu yang ketiga. Ini adalah vektor. Ini vektor dan ini juga vektor. Lalu, apa lagi yang bisa kita tulis? Nah, yang bisa kita tulis ini sebagai fungsi Z. Kita juga bisa menulisnya persamaan yang ketiga ini sebagai fungsi N0 yang datang ditambah N0 refleks atau pantul sebagai fungsi X dan Y. Nah, ini sebagai fungsi X dan Y. Ini yang nanti akan saya jelaskan juga. Ini nilainya sama dengan N0
ini juga X, Y. Nah, sehingga yang keempat di sini dituliskan bahwa 1 per mu 1, nah, 1 per mu 1 dalam kurung B0I yang datang, B0 datang, ditambah B0 reflect. Nah, ini masih di bidang X, Y, ini sama dengan 1 per mu 2, karena ini medium ya, bukan pada ruang vakum atau mu 0. Ini adalah B0 transmisi atau reflect bias, juga merupakan fungsi X, Y. Nah, jadi ini sekarang kita punya persamaan ini. Nah, ini dari mana kita ambil? 4 persamaan ini diambil dari nah ini yang kita pelajari minggu lalu ya, dari gelombang elektromagnetik pada medium, suatu medium, dengan dalam hal ini dianggap mediumnya adalah linear. Di mana di sini kita lihat bahwa epsilon 1 adalah epsilon untuk medium yang ke-1, epsilon 2 adalah epsilon untuk medium yang kedua, sama. Mu juga, mu 1 dan mu 2 juga merupakan konstanta medium 1 dan medium 2. Artinya apa? Sebagaimana yang sudah kita jelaskan minggu lalu, di mana amplitudo atau gelombang elektromagnetik itu sangat dipengaruhi oleh dua konstanta ini, yang merupakan konstanta medium. Oke, sampai di sana. Nah, sekarang saya ingin menurunkan persamaan ini sehingga nanti kita akan memperoleh persamaan akhir, yaitu sebagaimana yang kemarin sudah kita lihat juga, yaitu mencari koefisien refleksi dan koefisien transmisi untuk sudut, untuk sinar datang yang mengenai bidang batas itu membentuk sudut. Kalau yang minggu kemarin yang kita lihat, dia pada garis normal, tegak lurus dengan bidang batas. Tetapi sekarang kasus kita adalah sinar datang itu membentuk sudut dengan garis normal. Ya. Itu kita akan mengarah ke sana. Nah, sekarang jika kita gambarkan bentuk vektor dari oblique incident ini, nah ini vektor analisis oblique incident. Nah, bagaimana yang terjadi dengan vektor-vektornya? Nah, kita gambarkan lagi. Nah, jadi tadi bidang batas ini yang vertikal ini adalah bidang batas di mana sebelah kiri adalah N1 dan sebelah kanan adalah N2. Sebelah kiri adalah medium yang pertama dan sebelah kanan adalah medium yang kedua. Di mana garis yang horizontal ini, garis yang searah sumbu Z ini adalah garis normal atau tegak lurus terhadap batas medium. Batas medium itu adalah garis yang vertikal ini. Oke, sekarang kita lihat, tadi sudah kita gambarkan bahwa gelombang datang, nah ini tadi ada gelombang datang. Jadi gelombang datang ini bentuk vektornya adalah seperti ini. Nah, ingat E-nya selalu ke atas. Nah, ini EI, dan yang searah dengan arah propagasi itu ingat adalah yang searah propagasi adalah vektor daripada gelombang itu sendiri, yaitu vektor K, bilangan gelombangnya. Nah, ini KI. B-nya gimana? B-nya tegak lurus terhadap EI dan tegak lurus terhadap KI. Nah, ini ke sini B-nya. Ini ke sini arah B-nya ya. Nah, jadi jangan sampai salah menggambarkan.
ini BI. Jadi ini saling tegak lurus satu sama lain. Seperti ini. Nah, ini tadi sudutnya adalah theta I. Sekarang kita gambarkan lagi untuk gelombang refleks. Otomatis gimana? Gelombang refleks berarti ingat kita ambil yang tegak lurusnya, maka ini adalah ER-nya. Nah, kemudian, nah ini sekarang BR-nya itu adalah keluar bidang. Nah, BR. Nah, sementara ini adalah yang searah dengan arah pantul ini kita sebut sebagai KR. Kalau KI tadi searah dengan datang, sinar datang, dan KR searah dengan arah gelombang pantul, di mana sudut gelombang pantul ini adalah theta R. Lalu, gimana dengan gelombang transmisi atau gelombang bias? Misalnya dia sedikit dibelokkan seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, maka ya dia mirip dengan gelombang datang karena dia sama-sama arahnya, tetapi dia berada di medium yang kedua. Artinya yang ke atas ini tetap ET, kemudian yang ke sini searah dengan arah gelombang ini adalah KT, dan yang tegak lurus ke sini adalah BT. Nah, seperti itu. Di mana ini saling tegak lurus dan ini juga saling tegak lurus. Sama ya, ini tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Agak susah saya menulisnya ya. Nah, seperti itu. Dan ER dan BR juga saling tegak lurus. Nah, ini seperti ini. Dan sudutnya tadi adalah theta T. Nah, sudut bias. Nah, di sini dapat kita tuliskan bahwa E0 datang, gelombang datang, kita koskan dia. Nah, kenapa kita koskan? Karena sekali lagi, yang kita ambil itu adalah yang berhimpitan dengan garis normal. Yang berhimpitannya ya kita proyeksikan, proyeksi dari gelombang datang ini ke garis normal ini adalah cos karena dia mengapit sudut ya, bukan di depan sudut. Proyeksinya itu adalah panjang vektor dari sini sampai ke sini ya. Nah, ini panjang vektor dari sini sampai ke sini itu adalah proyeksinya atau yang kita sebut sebagai apa tadi EI atau N0I boleh N0I cos theta I. Nah, seperti itu. Sehingga ini E0I cos theta I ditambah kita proyeksikan semua ke sumbu Z ini supaya dia semuanya tegak lurus dengan bidang atau berhimpit dengan garis normal. Sehingga untuk refleks juga kita proyeksikan N0R ini juga dengan bidang normal atau garis normal yaitu cos, maaf ya, ini ada cos theta I dan ini adalah cos theta R. Lalu ini sama dengan ya sama saja N0 transmisi cos theta transmisi atau sudut bias. Jadi gelombang datang cos sudut datang, gelombang pantul cos sudut pantul, dan gelombang bias cos sudut bias. Semuanya kita proyeksikan ke garis normal ini. Nah, lalu apa yang kita peroleh? Nah, dari sini kita akan memperoleh 1 per mu1 V1 E0 datang dikurang E0 refleks. Nah, ingat E0 itu apa, Pak? E0 itu adalah amplitudo. Sekali lagi, 1 per mu1 V1 E0 I dikurang E0 R.
Nah, ini sama dengan 1 per otomatis ini adalah mu2 dikali V2. Sebetulnya 1 per mu2 V2 ini adalah karakteristik daripada mediumnya. Ini sama dengan dikali dengan E0T yang di sebelah kanannya. Nah, dari sini maka dapat kita rumuskan atau kita kumpulkan mu1 V1 ini, maka E0I dikurang E0R, nah ini saya pindahkan, sama dengan, saya pindahkan ke kanan, 1 per mu1 V1, maka mu1 V1 per mu2 V2. Nah, ini dikali dengan E0 transmisi. Sehingga saya bisa jadikan ini menjadi satu konstanta. Misalnya beta sama dengan mu1 V1 per mu2 V2. Maka persamaan ini dapat saya tulis lagi E0I dikurang E0R. Maka ini sama dengan beta dikali E0T. Nah, transmisi seperti itu. Nah, bicara masalah V1 adalah pasti menyatakan kecepatan di medium 1 atau indeks bias medium 1. Sehingga ini bisa juga kita definisikan sebagai mu1 dikali mu1 dikali V1 ini per mu2 dikali V2 ini definisi ya, saya tulis kembali. Nah, di mana kita tahu bahwa V itu lebih kurang kemarin kita definisikan adalah C per N. Nah, sehingga dapat kita tulis beta sama dengan, ini kan V-nya artinya berbanding terbalik dengan N ya. Nah, atau N lebih kurang 1 per V, sehingga ini mu1 1 per V1 1 per N1 ini per mu2 1 per N2, atau B ini dapat kita tulis menjadi, karena dia per kita tukarkan ke atas menjadi mu1 N2 dibagi dengan mu2 N1. Nah, inilah koefisien yang kita peroleh. Nah, yaitu koefisien beta. Nanti kita akan lihat apa gunanya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Sementara dari hubungan E0I ditambah E0R, nah ini sama dengan cos theta T per cos theta I yang datang ya. Nah, ini dikali dengan E0T. Nah, sehingga ini dari mana ya? Dari proyeksi tadi ya. Sehingga saya anggap ini menjadi satu koefisien A sama dengan cos theta T dibagi dengan cos theta insiden atau sudut datang, maka dapat kita tulis E0I gelombang datang ditambah dengan gelombang pantul E0R, ini nilainya sama dengan alfa dikali E0T. Nah, di mana alfanya adalah cos theta T per cos theta I. Atau sudut bias per sudut datang. Nah, itu kita sudah punya dua konstanta. Nah, sehingga sekarang kita akan memperoleh dengan menurunkannya secara matematis, tetapi di sini tidak akan saya turunkan. Maka kita akan memperoleh persamaan E0R itu, E0R itu, gelombang datang itu sama dengan, nah ini hubungannya, alfa dikurang beta dibagi dengan alfa tambah beta
ini dikali dengan E0I. Nah, ingat E0I itu adalah gelombang datang. Gelombang pantul sama dengan A kurang beta per A plus beta dikali gelombang datang. Nah, kemudian gimana dengan gelombang bias? Gelombang bias kita akan memperoleh E0T sama dengan 2 per alfa tambah beta, 2 per alfa tambah beta dikali E0I. Nah, jadi kita punya 2 persamaan. Nah, artinya apa? Jika kita mengetahui koefisien alfa dan beta, koefisien alfa dan beta dari mana kita peroleh? Dari sudut datang dan sudut bias atau sudut pantul, maka kita bisa memperoleh nilai daripada amplitudo gelombang itu sendiri. Ingat, gelombang E0I adalah gelombang datang, E0R adalah gelombang amplitudo gelombang refleks atau gelombang pantul, dan E0T adalah amplitudo gelombang transmisi atau gelombang bias. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan menyatakan, jadi kedua persamaan ini kita sebut sebagai persamaan Fresnel. Nah, inilah persamaan Fresnel yang sangat terkenal itu. Nah, jadi kedua persamaan ini ya, kita sebut juga sebagai persamaan Fresnel. Nah, lalu bagaimana cara kita memperoleh alfa dan beta itu dari hubungan sudut-sudut yang kita peroleh tadi? Maka secara matematis kita akan memperoleh alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat theta T. Nah, ini dibagi dengan cos theta I. Nah, ingat I, theta I sudut datang, theta T sudut bias. Nah, yang ini juga dapat kita tulis dalam bentuk A sama dengan akar dari 1 dikurang, ini dalam bentuk indeks bias, buka kurung, N1 dibagi dengan N2, ini sin theta datang, ini dikuadratkan, ini dibagi semuanya dengan cos theta datang. Nah, artinya apa? Tanpa mengetahui sudut bias pun kita bisa menghitung alfa. Nah, sebaliknya dari sini kita bisa menghitung, kita akan bisa menghitung intensitas gelombangnya. Jadi sekarang kita lihat intensitas gelombang. Gelombang otomatis ada gelombang yang dipantul, reflected, dan ada gelombang bias, transmitted ya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana I datang, intensitas gelombang datang, ini dapat ditulis setengah dari epsilon 1 V1 E0I amplitudo dikuadratkan dikali cos theta 1. Nah, ingat ya, theta I ini adalah sudut datang. Epsilon 1 dan V1 ini adalah konstanta medium pertama dan kecepatan pada medium pertama. Sementara I untuk refleks itu ya dengan cara yang sama. Langsung kita tulis
setengah, ingat dia masih di medium 1, maka epsilonnya masih 1 dan kecepatannya masih 1. Sementara yang berbeda hanya amplitudo saja, N0R kuadrat, ini cos, tetanya teta pantul. Nah, sedangkan intensitas gelombang yang diteruskan atau gelombang bias sama dengan setengah. Nah, ini akan epsilon medium yang kedua dan kecepatan di medium kedua. Ini adalah amplitudonya N0T kuadrat cos sudut biasnya theta T. Seperti itu. Sehingga dari sini dapat kita lihat bahwa sinar datang, intensitas sinar datang dan intensitas sinar refleks itu hanya dipengaruhi oleh amplitudo sinar datang dan amplitudo sinar refleks, kemudian theta 1 dan theta datang dan theta pantul, ya, sudut datang dan sudut pantul. Kebetulan sudut datang sudut pantul ini sama nilainya, otomatis nanti yang akan mempengaruhinya hanya amplitudonya saja. Amplitudonya saja. E0 itu adalah amplitudo. Sedangkan untuk transmisi atau bias yang membedakannya juga dibedakan oleh E2 dan V2. Kenapa? Karena pembiasan itu terjadi di medium sebelah, tidak sama lagi dengan medium datang dan pantul. Nah, sehingga dari sini kesimpulan yang dapat kita buat dengan menurunkan persamaan-persamaan tadi, maka R sama dengan koefisien refleksi atau koefisien pantul sama dengan IR per I datang II sorry II. Nah, ini sama dengan E0 R dibagi dengan E0 I. Kenapa hanya ini saja yang tertinggal? Ya barusan saya jelaskan ya, bahwa mediumnya sama. Ini dikuadratkan, maka ini sama dengan alfa kurang beta per alfa tambah beta. Ini dikuadratkan. Inilah R-nya. Lalu bagaimana dengan T, koefisien transmisi? Otomatis kita bandingkan I transmisi dengan I datang, I. Nah, ini sama dengan, karena dia sudah berbeda medium, E2, V2, nah, ini per E1, V1, lagi-lagi yang membedakan tadi adalah E0T per E0I, kita kuadratkan tadi ya, maksudnya kuadrat, dan cos-nya ada cos theta T dibagi dengan cos theta datang. Theta T adalah sudut bias dan theta I adalah sudut datang. Ini sama dengan alfa dikali beta 2 per alfa tambah beta kuadrat. Nah, inilah koefisien transmisi dan koefisien refleksi. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa apabila ada satu gelombang elektromagnetik yang merambat membentuk sudut terhadap garis normal, maka koefisien refleksi dan transmisinya itu ternyata sangat dipengaruhi oleh sudut datangnya, sudut datang, dan juga indeks bias atau karakteristik dari ruang batas medium itu. Kenapa? Karena theta T-nya itu sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan oleh hukum Snellius, hukum pembiasan itu sangat bergantung kepada indeks bias daripada medium itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa koefisien refleksi dan koefisien transmisi ini sangat bergantung kepada yang pertama sudut datang dan yang kedua adalah karakteristik daripada mediumnya, baik itu N1, N2 maupun epsilon dan mu untuk masing-masing medium. Nah, dengan koefisien refleksi dan koefisien transmisi sebagaimana yang kita hasilkan pada persamaan terakhir ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya berikan untuk perkuliahan kita yang ketiga ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.